Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita membahas seputar dunia perwalian. Kita bongkar modus wali-wali yang palsu dan klaim-klaim mereka yang mereka pakai untuk menipu umat. Dan video-video yang kami buat ini adalah bentuk usaha kami, ikhtiar kami untuk membantah pembodohan umat dan berusaha untuk mencerdaskan umat yang dibodohi. Ya, kita simak dulu cuplikan video yang akan kita ambil pelajaran di dalamnya. Kita simak. Karamat, wilayah, nubuwah. Kalau dengan karamat, apakah kira-kira dengan karamat merupakan suatu anugerah dan pemberian Allah yang tercurahkan kepada ibadillahi salihin? Itu akan dianugerahkan Allah kepada orang yang fasik. Akan dianugerahkan Allah kepada orang yang asik. Akan dianugerahkan Allah kepada yang zalim, yang menipu, yang memakan haram, yang terlibat dengan syubhat. Apakah kira-kira yang kita sebut dengan wilayah kewalian, yang kita kenal sebagai wali Allah, apakah mungkin dengan seseorang tersebut itu terlibat dengan dosa kesalahan? Yang seketika dengan pertanyaan seperti itu ditakunakan kepada Imam Junaid, ya Imam, apakah mungkin dengan seseorang, apakah mungkin dengan seorang kekasih Allah, apakah mungkin dengan seorang sebagai kekasih Allah akan terlibat melakukan perbuatan zina? Jadi bani takuni orang lalu bertunduk. Jadi Sidin menjawab, segala sesuatu yang ditakdirkan Allah itu akan berlaku. Begitu dengan jawabannya, apakah mungkin dengan seorang wali melakukan perbuatan zina, menipu, terlibat dengan yang haram? Sidin menundukkan kepala Sidin, kemudian Sidin menjawab, segala sesuatu yang ditakdirkan Allah itu mungkin akan terjadi. Jadi maknanya mungkin saja, akan tetapi dengan kita buka kitab Risalah Kusyairiyah, kita buka kitab Jami' Karamatil Aulia, kita buka kitab Bustanul Arifin, kita buka kitab-kitab yang seumpamanya, di sana disebutkan yang walaupun dengan para wali-wali Allah itu tidak masuk daripada kesalahan, tapi yang dengan mereka mahfuz daripada dosa, terpelihara daripada dosa. Jadi jar ulama yang mengomentari, maksud terpelihara daripada dosa, yang kalau pada dia terlibat dengan kebongkaran, yang kalau pada dia terlibat dengan kemaksiatan, fa innahu la yusirru 'alaiha, dia tidak akan berperusan, dia tidak akan berkekalan dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Ini sebagai syarat atau diantara daripada sejumlah sekian syarat, sejumlah sekian kriteria yang akan memperkenalkan kita siapa sebenarnya wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketika dengan kita menjelmakan sunnah dalam kehidupan kita, jauh daripada yang haram, jauh daripada yang syubhat, jauh daripada yang mungkar, jauh daripada yang terlaknat, jauh daripada yang dimurka, jauh daripada yang makruh, yang dari ujung rambut kita sampai ke ujung kuku menggambarkan ka'annal Qur'ana yamshi ala wajhil ardh, menggambarkan seperti dengan Al-Quran yang berjalan di permukaan bumi, memperagakan langsung dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dikaruniai Allah dengan ilmu yang bermanfaat, dengan karamat yang tidak terbilang, dengan anugerah yang tidak terhitung, kita katakan alhamdulillah, kita tidak komplain, kita tidak protes, kita tidak menentang, kita pun juga tidak menyalahkan. Tapi kalau ternyata dengan seseorang yang mengaku diri wali, dengan seseorang yang mengaku diri berkaramat, nah ini beliau sudah paham teman-teman, ya, beliau sudah paham bahwa guru sekumpul pernah yang ngaku kalau dirinya wali. Aku ini wali, semua wali ini bawahanku. Itu ada videonya. Ini dia videonya. Tidak putus-putusnya membaca subhanallah. Jadi saya anjurkan kepada orang yang banyak tanggungan, seperti presiden, wapres dan bawahannya yang banyak tanggungan, seperti wali-wali, diantaranya wali abdal, bawahan saya, dan wali akhyar, bawahan saya, dan wali autad, bawahan saya, dan lagi wali nukoba, rokoba, nujaba di bawah saya semua. Hendaklah kamu banyak-banyak baca tasbih. Ya, jadi beliau ini kenal betul, karena beliau juga dari Kalimantan sana. Jadi beliau tahu. Jadi beliau berbicara juga memiliki landasan. Ya, bukan sembarangan beliau, karena beliau juga orang ahli ilmu dan sanad keilmuannya jelas. Oke, mengaku-ngaku wali. Lanjut. tapi ternyata masih juga dengan kejanggalan hidup, masih juga dengan yang haram, menyebarkan yang bid'ah, menyebarkan yang makruh, menyebarkan bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau menolak dengan yang seperti itu, kalau mereka beristihad, kita juga beristihad. Mereka
Baca kita juga membaca, mereka tahu pun kita juga pernah mengetahui. Insya Allah tidak kesalah, kada keliru. Kalau ulun katakan, ulun keberatan menerima dan kada menerima pernyataan dan pengakuan-pengakuan yang seperti itu. Mengaku wali, tapi yang janggal-janggal masih banyak. Mengaku berkeramat, tapi yang perkara-perkara khilaf, yang paling tidak hukumnya makruh, membawa kepada yang haram, masih ada dalam kehidupannya. Bagaimana dengan yang seperti itu dikatakan sebagai kekasih Allah? Kalau memang betul-betul Allah kasihin, tentu Allah elakkan dirinya daripada kemungkaran dan kemaksiatan dan syubhat. Kalaulah dia terlibat pun, dia tidak akan berterusan mencemarkan syiar-syiar agama Allah dengan sikap-sikap yang seperti itu. Ini mukadimahnya. Jadi dengan karamat nanti apa? Karamat bukan hanya dengan pian berjalan di atas banyak. Karamat asyai'ul khariqul adah, sesuatu yang menyakti dengan adat dan kebiasaan. Sejumlah tidak kurang daripada 30 hari tanpa makanan. Sejumlah tidak kurang daripada setahun tanpa minuman. Di waktu di atas air, semestinya kita dengan perahu, semestinya kita dengan kapal, semestinya kita dengan bot atau dengan speedboat, semestinya kita dengan pelampung. Justru dia berjalan di atas air, seperti dengan ala al-Hadrami dan juga dengan para sahabat Nabi pada itu, yang dengan mereka menyeberang laut tanpa menggunakan sampan dan perahu, tanpa menggunakan kapal dan pelampung, sampai ke seberang sana dengan selamat. Itu karamat. Makanan yang sedikit cukup untuk orang banyak, karamat. Satu gelas air susu cukup untuk 70 daripada sahabat, karamat. Atau mukjizat kalau dengan baginda terbang, karamat. Akan tetapi dari sejumlah sekian ulama-ulama yang berkaramat, dari sejumlah sekian kitab-kitab yang ditulis, tidak ketinggalan dengan kitab Risalah Kusyairiyah bahagian yang terakhir membahas masalah karamat. Tidak ketinggalan juga dengan Bustanul Arifin Imam Nawawi yang di sini dinukilkan perkataan daripada Abu Bakar Ibnu Fawrak yang mengatakan perbedaan antara mukjizat dengan karamat. Kalau dengan para nabi-nabi dan rasul, mereka dituntut untuk menampakkan dan untuk menceritakan dan untuk memperbanggakannya. Sementara kalau dengan karamatul auliya wal waliyu yajibu alaihi satruha wa ikhfa'uha, sedangkan dengan wali wajib dia menyembunyikan dan merahasiakannya di khalayak orang ramai dengan penuh kebanggaan, menceritakan alhamdulillah dengan pengajian yang dihadiri oleh Rasulullah, bagaimana Rasulullah hadir, sedangkan dengan sejumlah yang hadir tersebut masih terdapat dengan wanita-wanita yang tidak menutup aurat, masih terdapat dengan wanita-wanita dengan pakaian yang seksi, masih terdapat yang terlibat dengan riba, masih banyak yang terlibat dengan perkara mungkar. Bagaimana dengan jawab tersebut? Dengan pengakuan yang seperti itu bisa kita terima, sedangkan kejanggalan-kejanggalan di dalam majlis masih ada. Kita katakan dengan malaikat ada hadisnya, tapi kalau kita katakan dengan baginda pun juga hadir, dia bukan mustahil, tapi ulun ingin diperlihatkan seperti dengan Syekh Arsyad Al-Banjari. Kalau dengan ulama-ulama Batawi, kalau dengan ulama-ulama Jakarta tidak menerima bahwa dengan kitab kalau ini tidak betul, lihat dengan jumlahku sejumlah berapa daripada yang hadir di dalam masjid yang menyaksikan kiblat ada di dalam jumlah ini. Kita tahaddi mencabar dengan kata Malaysia, tolong perlihatkan 2, 3, 4 ikut yang hadir di majlis yang berjumlah sampai sekian puluh ribu, 3 ikut saja yang menyaksikan Rasulullah hadir bersama mereka. Sebab dengan yang seperti itu tidak mustahil. Kenapa? Yang kalau sudah dikatakan Rasulullah mencium kepada Presiden, mencium kepada Presiden sampai gugur daripada kursi roda karena merasa malu dengan ciuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah pengakuan-pengakuan yang seperti itu kadang-kadang disembunyikan. Sebab ini di khalayak orang banyak, disaksikan oleh sejumlah sekian dari bangsa Arab. Itu akan masuk ke dalam koran dengan orang yang coba mencium lutut. Apakah dengan baginda kada tahu sidin uzur, sidin sakit yang sampai dengan sidin tersungkur dan tergugur pada kursi roda? Coba kita hayati kisah itu. Bukan ulun katakan dusta yang bercerita, tapi ulun kada percaya dengan cerita yang diceritakan. Mungkin dengan bilangan kada percaya dengan cerita yang diceritakan. Kenapa? Ulun bukan menolak karena hasut, bukan menolak karena dengki, bukan menolak karena kada tahu. Justru dengan kita dengan beberapa argumentasi yang kita katakan tadi, kalau sampai itu gugur daripada kursi roda, kalau sampai dengan Rasulullah keluar daripada kubur, apakah tidak merupakan satu penghinaan? Kalau dengan Rasul dikatakan mencium dengan lutut beliau, tidakkah satunya dengan kita yang memeluk? Tidakkah yang
satunya dengan kita yang mencium seperti dengan seseorang yang memeluk Rasulullah di dalam mimpi, Ya Allah. yang bertemu Rasulullah di dalam mimpi, yang bertemu secara yaqadzah. Sejumlah sekian daripada ulama-ulama yang pernah bertemu secara yaqadzah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada seorang pun yang mau berkatakan Rasulullah mengangkat aku, Rasulullah mencium lututku. Ada yang dicium bibirnya oleh Nabi. Sebab karena dengan salawat dan salamnya yang sekian kali, yang sehingga suatu dia bangun dengan bau wangi, dengan bau harum yang keciuman di sepanjang hidupnya. Tiap kali dia berpander, tiap kali dia dekat dengan orang lain, orang akan mencium bau wangi bekas sentuhan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini beliau mengingkari ya, tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Gurus Kumpul kalau Rasulullah mencium lututnya bangkit dari kubur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang cerdas ini pasti tidak akan percaya dengan cerita-cerita khurafat yang seperti itu. Contohnya seperti beliau, Kiai Nuruddin Marbu Al-Banjari. Dan video dari Kiai Nuruddin Marbu Al-Banjari itu bisa Anda simak versi fullnya. Dan link video itu ada kami masukkan di kolom deskripsi. Silahkan Anda bisa menyimak secara full ya. Dan kaum muslimin, cerita-cerita khurafat yang seperti itu semuanya dibuat oleh orang-orang yang mereka mengharap untuk dapat pengakuan bahwa dirinya adalah Habib, dirinya adalah seorang wali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengangkat harkat dan martabat dirinya di tengah-tengah kaum muslimin. Itu tujuan mereka. Itu semua bentuk modus mereka. Modus yang tersistem secara baik. Ada yang mereka ajak kerjasama untuk memuluskan modus, untuk memuluskan tujuan busuk mereka itu. Kerjasama sama siapa? Sama orang-orang yang tugasnya membenarkan klaim-klaim wali tersebut. Membenarkan bahwa seseorang itu memang benar-benar seorang wali. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia juga dianggap sebagai wali. Itu tujuannya. Kita tidak asing dengan klaim mereka yang mengatakan bahwa yang bisa mengetahui seseorang itu wali atau bukan haruslah seorang wali juga. Ya. Jadi yang mengetahui seseorang itu wali, maka dia harus wali. Dia harus seorang wali. Artinya mereka ini sama-sama ingin dianggap sebagai wali, sama-sama ingin diistimewakan. Jadi ketika orang tersebut membenarkan kewalian seseorang, maka secara otomatis dia juga adalah seorang wali. Ya, sama-sama gila hormatnya mereka itu. Dan kemudian musibahnya, karena sebab kejahilan, para jamaahnya itu ya percaya saja. Karena memang jamaah-jamaah orang-orang seperti itu, mereka rata-rata orang pemalas. Malas menuntut ilmu, malas beribadah. Mereka inginnya yang mudah-mudah saja. Kemudian diiming-imingilah mereka, ya, jamaahnya itu. Diiming-imingi dengan janji-janji surga. Diiming-imingi kalau dekat dengan wali, duduk dengan wali, itu keutamaannya luar biasa. Duduk dengan wali yang masih hidup maupun yang sudah mati, itu lebih baik daripada banyak beribadah. Meskipun ibadah sampai tangannya terputus-putus, sampai tangannya terpotong-potong. Ya. Kemudian untuk menaikkan derajat mereka, mereka katakan Habib yang bodoh itu lebih mulia dibandingkan ulama. Habib yang gila lebih utama dibanding ulama. Kemudian juga mereka mengaku bisa ketemu Nabi dalam keadaan terjaga. Nabi menemui mereka, mencium lutut mereka, memeluk mereka, ya, mengecup bibir mereka. Kemudian mereka diberikan oleh Nabi, diajarkan amalan-amalan yang sedikit tapi pahalanya luar biasa besar. Bahkan pahala atau keutamaan dari amalan-amalan yang diberikan tersebut itu bisa melebihi pahala-pahala amalan-amalan, ya, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, kemudian ditambah lagi para habib dan wali itu menjanjikan nanti kalau habib atau wali tersebut sudah di surga, pasti akan memanggil jamaahnya untuk masuk juga ke dalam surga. Itu janji surga itu. Bahkan ada juga yang sampai
berani mengatakan kalau jamaahnya ada yang belum masuk ke dalam surga, maka Habib atau wali tersebut tidak akan mau masuk surga. Ya, sampai jamaahnya masuk surga semuanya terlebih dahulu, barulah Habib atau wali tersebut mau masuk surga. Ini kan cerita bohong. Cerita bohong ini. Cerita-cerita bohong untuk mengangkat kemuliaan orang-orang yang mengaku sebagai Habib dan wali. Ya, untuk mengistimewakan dirinya di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya apa? Para jamaah yang kurang cerdas itu, yang kurang ilmu agamanya itu, mereka kagum. Mereka kagum. Dan akhirnya mereka bersikap hulu kepada Habib dan wali tersebut. Menganggap apa yang dikatakan oleh Habib atau wali tersebut semuanya benar. Dan menganggap semua yang ada kaitannya sama Habib atau wali tersebut dianggap barokah semuanya. Yang masih hidup mereka perlakukan dengan berlebihan. Mereka hulu dengan yang masih hidup. Kaki dicium-cium, ya. Tangannya dicium sampai dibolak-balik. Meskipun yang dikatakan Habib, wali itu orang-orang gila. Orang yang sudah majnun. Bekas makanannya dianggap barokah, bekas minumnya barokah, bekas pakaiannya dianggap barokah, bekas siwaknya dianggap barokah, air liurnya dianggap barokah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka beranggapan kalau bisa dekat dengan Habib, dekat dengan wali, meskipun mereka malas beribadah, akan tetap ada jaminan bahwasanya nanti akan mudah bagi mereka untuk masuk ke dalam surga karena ditolong oleh Habib atau wali tersebut. Itu harapan mereka. Mereka tidak capek-capek harus sholat berjamaah di masjid untuk yang laki-laki. Bahkan bisa dibuktikan di lingkungan kita, malah banyak yang tidak sholat, apalagi mau berjamaah ke masjid. Ya, kemudian mereka tetap bisa bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, merokok, membuka aurat, banyak maksiat. Apalagi perempuan, begitu banyak dari jamaah mereka itu yang tidak menutup aurat. Silahkan lihat, silahkan buktikan. Banyak perempuan-perempuan dari kelompok mereka yang tidak menutup aurat. Ya, tapi mereka tenang. Karena mereka merasa bahwa mereka adalah jamaah dari Habib dan wali. Nanti pasti ditolong oleh Habib dan wali. Itu semua terbukti. Itu semua terbukti. Lihatlah hulunya mereka. Lihat kuburan-kuburan wali. Ya, kuburan-kuburan wali yang di komplek tersebut ada masjidnya. Ketika tiba waktu sholat, ya, berapa banyak mereka yang ikut sholat? Berapa banyak yang ikut sholat berjamaah? Sholat berjamaah di masjid komplek tersebut sepi. Yang ramai orang jualan, sama orang yang ngalap berkah di kuburan. Itu bukti bahwa mereka malas di dalam urusan akhirat. Mereka lebih memilih untuk ngalap barokah di kuburan-kuburan wali daripada sholat berjamaah di masjid yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Maunya mereka itu beramal dengan amalan yang sedikit, ya, dicampur dengan melanggar-langgar syariat-syariat, tapi bisa masuk surga dengan mudah karena sudah ada jaminan dari wali. Karena merasa sudah menjadi jamaah dari wali tersebut. Mereka termakan ucapan-ucapan sesat. Kalau sudah mati nanti, kalau ditanya oleh malaikat, ya, ditanya oleh malaikat di dalam kuburan, man rabbuka, maka jawab saja, aku orang NU. Aku muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya Banser NU. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan pembodohan umat namanya. Pembodohan umat ini namanya. Ya. Kemudian yang hulu terhadap orang-orang yang mengaku Habib, yang mengaku wali, ya. Selain mereka ini malas beribadah, mereka ini banyak yang rakus sama dunia. Banyak yang rakus dengan urusan dunia. Dengan harta dunia. Pengennya kerja yang sedikit hasilnya banyak. Lihat, ziarah kubur, minta fulus. Kertas merah yang halus-halus. Ada videonya, silakan cari. Silakan buktikan. Ziarah kubur bukan untuk dijadikan media untuk mengingat mati. Kemudian bertaubat, memperbanyak amal soleh. Tapi ziarah kubur malah minta fulus. Ini orang malas. Orang malas ini. Ya, apa yang saya katakan itu ada buktinya semua. Silahkan cari video-video yang seperti itu. Apa yang saya katakan silahkan cari. Banyak videonya. Ya, kita bukan tidak percaya adanya zuriat Nabi, adanya Habib, adanya wali, adanya karomah,
adanya mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, bukan tidak percaya. Ya, tapi ukuran kami untuk mempercayai itu bukan hanya berdasarkan klaim-klaim semata. Klaim-klaim mereka yang mengaku sebagai zuriat Nabi, sebagai Habib, sebagai wali, bukan. Ya, kami bisa percaya kalau memang yang mengklaim tersebut adalah orang-orang yang secara zahir terlihat sebagai orang yang bertakwa. Amalan mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka memaksimalkan amalan-amalan yang wajib, memaksimalkan amalan-amalan yang sunnah, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, makruh, apalagi haram. Ya, tapi ini mengaku zuriat Nabi, mengaku Habib, mengaku wali, tapi malas ke masjid. Penggemar musik, sholawatan joget-joget, merokok kuat. Ibadah yang dimaksimalkan ibadah-ibadah bid'ah. Jamaahnya dibawa ke lapangan untuk sholawat dengan ramai berkumpul di lapangan, tapi masjid untuk ibadah-ibadah yang wajib sepi. Ya, kemudian mengaku ketemu dengan Nabi, tapi Nabi mengajarkan amalan-amalan baru. Bohong itu, bohong. Kalau ketemu Nabi, kemudian Nabi memberikan masukan agar mereka, ya, jamaahnya juga untuk memakmurkan masjid, berpesan agar mereka ini memakmurkan masjid dengan sholat-sholat berjamaah, agar rajin membaca Al-Quran, agar meninggalkan rokok, meninggalkan musik. Ya, katakanlah kalian ikut fatwa bahwa rokok itu hukumnya makruh. Makruh kan lebih baik ditinggalkan. Kan seperti itu, ya. Kemudian Nabi berpesan agar menutup aurat, agar meninggalkan musik, apalagi dangdut. Ya, maka ini bisa diterima, bisa dipercaya. Artinya dalam pertemuan tersebut Nabi memerintahkan agar menjalankan syariat yang beliau perintahkan dan beliau ajarkan ketika beliau masih hidup. Maka klaim bertemu dengan Nabi itu secara maknanya itu bisa diterima, bisa dibenarkan. Ya, faedah dari perjumpaan dengan Nabi itu ada faedahnya. Bukan sekedar untuk mengangkat kemuliaan diri sendiri, untuk mengangkat harkat dan martabat derajat dirinya sendiri, bukan. Ya, ini ketemu Nabi tapi menambah-nambah hadis baru, menambah-nambah syariat baru. Sementara syariat yang sudah ada itu banyak ditinggalkan. Maka itu klaim pertemuan yang bohong. Ya, itu ketemu dengan setan, bukan Nabi. Setan yang berusaha menyesatkan. Memang setan ini tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW, tapi setan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Jangankan Nabi, setan bisa mengaku sebagai Tuhan. Itu cerita karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setan mengaku Robnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani orang yang bertakwa, tidak percaya. Tapi Habib-habib wali-wali yang sekarang ini begitu mudahnya percaya. Oh, ketemu dengan Nabi, diajarkan amalan baru. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Terakhir kami sampaikan perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apabila kalian melihat orang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di atas udara, jangan kalian itu mudah atau tertipu dengan klaim mereka yang seperti itu, sampai kalian mengetahui dia mengikuti amalan dan sunnah Rasulullah SAW atau tidak. Ya, kalau ternyata amalan dia bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, maka dia adalah wali syaiton. Ya, salam waras, salam akal sehat, salam cerdas. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.